Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Jadi mungkin boleh diperkenalkan nama Anda terlebih dahulu dan tujuan Anda ke sini. Saya Kak, perkenalkan nama saya Ainun Rasulillah. Saya tujuanku di sini untuk konseli tentang masalahku sering dibully di sekolah. Bisa diceritakan lebih lanjut masalahnya? Ya bisa Kak, gini, awal kejadiannya itu waktu kelas 10 SMA semester 2. Kenapa saya sering dibully? Karena mereka kayak iri dan diri saya, karena kedua orang tuaku itu di situ guru, dan terutama orang tuaku, terutama ayahku, karena situ dia kayak guru, bisa dibilang penting lah karena dia mendata siswa. Nah di situ dorong iri karena kayak dibeda-bedakan saya dengan mereka, kayak sedikit-sedikit saya pokoknya ada kayak perlombaan saya diikuti, kayak seperti presentasi saya, kayak maksudnya diperpentingkan. Dan nah pas itu juga pernah kejadian juga kayak dia berbully kayak sudah parah dan sampai mentalku kena. Saya pernah di situ tidak masuk sekolah selama 3 hari. Jadi ayahku tanya saya ada masalah apa di sekolah. Jadi saya tidak berani ceritakan sama orang tuaku karena orang tuaku juga di situ guru. Takutnya saya nanti bermasalah di sekolah karena saya ceritakan itu masalah. Jadi seperti itu Kak ceritanya. Ya. Jadi bagaimana perasaan Anda setelah menceritakan masalah Anda? Saya menceritakan masalah saya sama orang tuaku itu nanti orang tuaku paksa, karena betul-betul kayak saya menyendiri kelas, saya kalau pulang sekolah saya sering di kamar. Itu pun kalau keluar kamar itu cuman kayak kumpul-kumpul sama ayahku, itu saja kalau ada di kamar. Nah kalau sampai di kamar itu saya kayak cuman sendiri, menyendiri, biasanya juga sama nangis, kayak sering kayak sudah mentalnya kena. Dan sering juga saya kayak lukai diriku sendiri, itu sampai di situ. Jadi orang tua aku bertanya karena biasanya kenapa bisa saya seperti begini, kenapa sudah kayak saya kayak tidak seperti biasanya dan seringnya, kan saya juga orangnya ceria juga di rumah. Nah lalu itu tidak, jadi orang tua aku bertanya kenapa bisa. Jadi orang tua aku cari tahu lah, pas dia tahu saya sering dibully di kelas, dia kayak tidak terima juga kan. Jadi saya kayak dipindahkan di kelas, pindah kelas lah. Jadi di situ juga pas saya pindah kelas itu kayak gitu ada perubahan, tetap dibully. Baiklah, saya mengerti dengan perasaan sekarang ini dan saya sangat prihatin. Jadi bagaimana Anda melihat diri Anda sekarang setelah dibully? Apakah ada perubahan yang mendasarkan kepada diri Anda? Jadi begini Kak, saya melihat dari diri saya itu setelah dibully, kayak bener saya juga berpikir, bukan saya ini, kenapa saya begini. Dan biasanya saya juga ceria sama orang, kayak berdoa amat dengan kata-katanya orang. Biasanya orang kayak bilang begini, Ainun kok orang begini, kayak saya bodoh amat. Dan tapi kenapa saya kayak sudah setelah dibully itu, kenapa saya juga sikapku kayak gini, bukan saya pikir bukan saya begini. Jadi saya kayak berusaha untuk berubah itu semua dan saya bergaul dengan mereka, kayak biar dorang kayak tidak panggil saya bergaul, saya panggil dorang ke rumah, tapi dorang tidak mau. Dorang kayak apa kok bapak saya bukan temanmu gitu. Ya saya jadi kayak diasingkan di kelas itu. Oh baiklah, saya sangat bersimpati dengan keadaan Ainun sekarang. Jikalau Ainun bertemu dengan teman Ainun yang membuli Ainun, apa yang Ainun lakukan dan apa Ainun sampaikan kepada orang? Gini Kak, jika saya ketemu sama mereka suatu hari dan entah kapan itu saya ketemu mereka, saya ingin katakan sama mereka, kalau misalnya kalian mau berteman sama saya silakan, saya terbuka sama orang. Saya kalau misalnya dorang mau
ketemu saya di rumahku, silakan datang ke rumahku. Tapi kalau mereka mau bully saya lebih parah dari itu lagi, saya tidak mau. Jangan datang lagi ke saya. Cukup kayak kemarin, mentalku udah rusak. Jangan lagi kamu kasih mentalku rusak. Mungkin coba Ainun cari teman yang baru atau aktivitas yang baru agar masalah yang Anda hadapi bisa terlupakan. Baiklah, pertemuan kali ini saya akhiri. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa dikonsultasikan kembali. Terima kasih, Kak. Sama-sama.